Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat bolu kojo khas Palembang. Bahan-bahan yang kita gunakan di sini saya menggunakan 10 butir telur, 1 liter air biasa, 500 gram santan kental, 250 gram gula pasir, pasta pandan secukupnya, 2 saset SKM dan 1 saset vanili. Kemudian 100 gram margarin, lalu 500 gram tepung terigu. Untuk step pertama, masukkan 1 liter air. Kemudian masukkan 500 gram santan kental. Lalu tambahkan garam sedikit. Kemudian pasta pandan secukupnya ya, untuk menambahkan warna saja. Lalu aduk rata. Nah, jika udah merata, kemudian kita panaskan di atas api sedang cenderung kecil sampai mendidih dan aduk terus agar santannya tidak pecah ya teman-teman. Nah, kemudian dinginkan. Ini udah dingin ya, tadi udah mendidih, kemudian udah saya dinginkan dan hasilnya seperti ini. Akan kita lanjut ke step selanjutnya. Telur ini akan kita pecahkan terlebih dahulu. Telurnya hanya 10 butir ya. Seperti biasa, gunakan telur yang ukuran kecil. Kalau menggunakan telur ukuran yang besar-besar, itu rasa amisnya akan pekat sekali. Jadi saya sarankan untuk menggunakan telur yang kecil-kecil, biar mengurangi rasa amis ya teman-teman. Nah, jika udah, kemudian masukkan 250 gram gula pasir. Jika teman-teman suka manis, bisa tambahkan 100 gram lagi ya, jadi 350 gram. Saya gunakan 250 gram saja. Kemudian vanili kita masukkan juga. Lalu SKM-nya 2 saset kita masukkan semua. Jika suka, bisa tambahkan 1 saset ya. Jadi ada 3 saset SKM. Di sini saya menggunakan 2 saset aja karena manisnya itu akan sedang-sedang saja, enggak terlalu manis dan enggak kurang juga manisnya, jadi pas manisnya tuh. Kemudian aduk rata sampai gulanya bercampur dan larut. Enggak perlu di mixer ya teman-teman, cukup diaduk aja pakai kocokan telur atau pakai yang seperti ini ya. Lalu jika udah larut, semuanya udah hampir larut, masukkan untuk tahap selanjutnya, masukkan tepung terigu 500 gram. Bisa masukkan sedikit terlebih dahulu, sedikit-sedikit secara teratur agar semuanya bercampur ya, tidak ada gumpalan. Nah, jika udah mulai merata, bisa kita masukkan santan yang udah kita dinginkan tadi ya. Nah, ini udah mulai rata, nggak apa-apa nggak terlalu rata ya. Masukkan santannya sedikit terlebih dahulu, sedikit demi sedikit, jangan dimasukkan semuanya. Aduk rata sampai nggak ada gumpalan dari tepung terigu ini.
Untuk tepung terigunya bebas ya teman-teman, bisa menggunakan protein rendah atau sedang. Udah mulai rata, kemudian kita tambahkan kembali santannya semuanya ya. Jadi semua santannya udah kita masukkan. Margarinnya udah kita lelehkan, kemudian kita saring adonannya ya, agar tidak ada gumpalan-gumpalan dari tepungnya. Saring terlebih dahulu, sedikit demi sedikit atau bisa sekaligus seperti ini ya, biar nggak terlalu lama. Jika sedikit-sedikit kan lama. Tambahkan lagi, kemudian kita saring. Ini adonannya habis ya, kita saring semuanya. Nah ini udah habis. Menyisakan adonan seperti ini nggak usah dimasukkan ya teman-teman, biarkan saja. Untuk step terakhir, kita akan memasukkan mentega yang udah kita cairkan tadi. Masukkan semuanya 100 gram ya menteganya. Lalu aduk rata. Nah ini udah rata, sekarang kita akan menyiapkan loyang yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 22. Terlebih dahulu loyangnya kita olesin dengan mentega agar tidak lengket ya teman-teman. Olesi semua permukaan loyang, baik itu di alas atau di dinding-dindingnya ya. Kemudian kita akan menggunakan alas dari kertas roti. Kemudian kita olesin kembali permukaannya dengan mentega tadi. Sampai semua permukaan teroles mentega ya. Oke, sekarang kita masukkan adonannya ini sebanyak 3-4 centong. Ini pembuatannya sama kayak maksubah kemarin ya. Jadi kita akan membuatnya per layer dan akan kita oven menggunakan api atas. Nah, seperti ini menggunakan api atas dan hasilnya seperti ini ya. Ini layer pertama, akan kita lanjut untuk mengolesi dengan mentega agar permukaannya agak basah kayak gitu ya, nggak terlalu kering. Olesi menteganya sedikit demi sedikit aja, kemudian jangan lupa untuk ditekan agar permukaannya tidak ada udara yang terperangkap. Kemudian kita tuang kembali untuk pembuatan layer kedua ya. Bisa 2 centong, 3 centong, atau 4 centong. Untuk cantik sih sekitar 2-3 centong ya teman-teman. Nah ini layer kedua seperti ini. Tetap sama ya teman-teman. Kita akan mengolesnya dengan mentega dan menekan-nekannya. Nah jika udah ditekan-tekan, kemudian kita masukkan lagi adonannya sekitar 3-4 centong ya. Ini 3 centong aja, 3 centong lebih sedikit. Kemudian kita oven kembali menggunakan api atas. Dilanjut terus ya sampai adonannya habis. Dan ini layer ketiga sama seperti tadi. Jadi pembuatan kojo lapis ini agak sedikit rumit, tapi akan menghasilkan
bolu kojo yang benar-benar enak ya. Resep ini benar-benar resep asli dari Palembang. Teman-teman boleh cobain ya. Dijamin anti gagal. Lalu sampailah kita ke layer terakhir. Ini beberapa nggak saya shoot ya teman-teman, jadi kita langsung aja ke layer terakhir. Sama kayak tadi, tapi enggak kita oles lagi ya. Jadi kita tekan-tekan saja, kemudian kita masukkan sisa adonan ini semuanya. Nah, ini dimasukkan semuanya, kemudian kita oven lagi, tetap menggunakan api atas. Tada! Bolu kojo ala Susi Kitchen udah selesai. Nah, ini udah saya keluarin dari oven dan udah saya dinginkan ya. Jadi kondisinya udah dingin. Sekarang bolu kojo ini akan kita keluarkan dari loyang. Terlebih dahulu pinggir-pinggirnya kita sayat pakai pisau ya, biar nggak lengket gitu. Nah, ini bolu kojonya udah selesai seperti ini. Ini permukaannya memang ada yang agak gosong, tapi nggak apa-apa teman-teman. Sekarang kita buka alasnya yang kertas roti tadi. Nah, jika udah dibuka kita balik ya, kita kembalikan seperti semula, jadi permukaan atasnya seperti ini. Untuk membaliknya tetap hati-hati ya teman-teman. Jadi bolu kojo ini pembuatannya sangat mudah sekali, simpel dan rasanya benar-benar enak. Terima kasih untuk channel Dapur AA Home Cake yang udah berbagi resep ini. Teman-teman bisa subscribe ya channel tersebut karena di sana banyak video-video masak ya. Nah, ini hasilnya, teman-teman bisa lihat layernya hampir sama dengan maksuba kemarin, tapi ini bolu kojo layernya tetap cantik ya. Kemudian akan kita iris-iris. Ini rasanya benar-benar enak gitu ya, gemuk, terus manisnya pas, pokoknya sedap lah. Jika teman-teman suka dengan video ini, bisa klik tombol like-nya ya dan bagiin ke teman-temannya atau ke sosial media teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mencicipi bolu kojonya. Ini rasanya benar-benar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bolu kojonya enak. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.